Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan menyaksikan sebuah pemaparan yang sangat menarik dan penuh dengan wawasan mendalam tentang sejarah dan politik Indonesia. Video ini bukan sekadar cerita biasa, tetapi sebuah perjalanan pemikiran yang akan menggugah kesadaran kita tentang bagaimana negara ini terbentuk, siapa yang memegang kendali kekuasaan, dan bagaimana sejarah serta politik telah membentuk wajah Indonesia saat ini. Di dalamnya, kita akan diajak untuk mempertanyakan kembali peran para tokoh sejarah, termasuk Soekarno dan kawan-kawan, dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apakah mereka benar-benar pejuang yang membebaskan negeri ini? Ataukah mereka merupakan bagian dari dinamika kekuasaan yang berkelanjutan setelah penjajahan? Ini adalah pertanyaan besar yang jarang dibahas secara terbuka, dan video ini akan mengajak kita untuk memikirkannya dengan sudut pandang yang berbeda. Selain itu, kita juga akan menelusuri bagaimana sistem pemerintahan Indonesia bisa saja berbeda jika mengikuti model negara-negara seperti Inggris atau Belanda. Mengapa raja dan sultan di Indonesia tidak berperan seperti di negara-negara lain? Mengapa kekuasaan tersentralisasi di Jawa? Dan bagaimana sejarah kolonialisme mempengaruhi cara kita membangun negara? Tidak hanya itu. Dalam video ini juga akan dibahas secara kritis kepemimpinan saat ini, termasuk bagaimana pemimpin-pemimpin tertentu telah dipersiapkan jauh sebelum mereka naik ke tampuk kekuasaan. Video ini akan membuka mata kita terhadap realitas politik yang mungkin selama ini belum banyak kita sadari. Jadi, mari kita simak dengan seksama, renungkan setiap argumen yang disampaikan, dan yang paling penting, mari kita berpikir kritis. Saya memulai pembicaraan saya dengan satu pertanyaan begini. Apa benar Soekarno dan kawan-kawan itu adalah pihak yang keempat yang mau memerdekakan Indonesia? Ya, ini pertanyaan gila. Ya, ini pertanyaan gila. Kalau saya balik, pertanyaannya, apa Anda percaya bahwa Soekarno dan kawan-kawan itu bukan pihak penjajah yang keempat? Setelah VOC, Belanda, Jepang, kemudian Soekarno. Pertanyaan ini saya ajukan, tapi saya tidak berani menjawab. Karena kalau saya menjawab, saya akan digebukin. Itu ya, yang pertama. Tapi saya beruntung tidak lahir di eranya Bung Karno. Karena kalau saya lahir di eranya Bung Karno, meskipun saya tidak diangkat jadi putra mahkota kerajaan, saya tidak setuju kalau Soekarno jadi presiden. Dia harus kepala pemerintahan saja. Dan kalau tidak ada raja-raja sultan yang beraja di kepala negara, saya mengajukan diri. Saya yang kepala negara, Anda kepala pemerintahan. Tapi satu hal yang mengherankan, kenapa raja sultan mau menjadi wakil? Itu ketidakpuasan saya. Jadi saya mulai dulu ya. Seandainya saya lahir, tapi kan saya tidak lahir ya. Jadi saya tidak kena. Jadi yang pendukungnya Soekarno tidak usah khawatir, tidak usah musuhi saya. Itu seandainya saya lahir di eranya Bung Karno. Saya akan mengatakan saya dari Sulawesi Selatan, saya dari kerajaan yang tertua di Sulawesi Selatan, namanya Kerajaan Luwu. Saya tidak ingin Anda jadi presiden. Anda cocoknya jadi Perdana Menteri saja, kepala pemerintahan. Saya yang jadi kepala negara. Saya mau seperti itu. Kenapa? Karena Inggris melakukan itu. Kenapa? Karena Belanda melakukan itu. Karena Jepang melakukan itu. Dan para bandit yang tidak mau diatur di Eropa pada saat itu, dia pergi ke Amerika Utara membuat koloni. Dia bikin 13 koloni yang sekarang kita kenal 50 negara bagian. Itu orang-orang yang tidak ingin melihat negaranya itu resah. Dia pergi ke sana bikin koloni. Itu lagi analogi politik lahirnya. Lahirnya Amerika, dan kita tidak sama dengan itu. Tidak sama, kita tidak sama dengan Amerika itu. Kita ada negara-negara dijajah oleh VOC. Kemudian beralih pindah tangan ke Belanda. Kemudian pindah tangan ke Jepang. Seharusnya tahun 51 itu perjanjian Francisco tahun 1951, karena isinya adalah
Jepang diwajibkan untuk mengembalikan seluruh negara jajahannya kepada yang punya. Maka seharusnya Indonesia itu kembali ke para raja sultan, tidak kembali ke Indonesia. Oke? Jangan berontak dulu, Pak. Pasti Bapak pusing dengan pikiran saya. Iya kan? Nah, yang jadi menarik, pertanyaan saya yang kedua, kenapa para penjajah suka sekali tinggal di Jawa? Semua penjajah, VOC senangnya di Jawa. Belanda senangnya di Jawa. Jepang senangnya di Jawa. Kenapa tidak berani tinggal di Sulawesi, di Aceh, di mana? Silakan periksa Tentara Kenil. Di situ ada prajurit suite, perwira suite. Ada di skripsi saya, silakan buka. Tidak ada raja-raja itu bangsawan yang mau jadi prajurit Belanda itu, Pak. Kalau di luar itu. Dan yang menarik, dia mau jadi prajurit Belanda. Ini semua diketahui oleh negara lain. Saling cerita, ke Eropa cerita. Itu ada negara itu mudah sekali kita taklukkan itu. Kenapa? Karena para bangsawannya sudah hilang, digantikan oleh para bangsat. Bangsawan itu orang yang mengabdi sama bangsanya, Pak. Orang yang mengkhianati bangsanya namanya bangsat. Jadi itu hanya ada dua kosakata saya itu. Jadi kalau Bapak mau jadi bangsawan, saya hormati itu. Saya hargai kalau Bapak jadi aristokrat. Atau kalau malu dibilang bangsawan, ya negarawan. Tapi Mbak Nursi tadi mengatakan, ini krisis negarawan, krisis bangsawan, jadi bangsa semua. Intelektual kita kenapa sekarang nggak bisa? Saya di UI, berapa guru besar yang sekarang berdiri seolah-olah mau reformasi itu, Pak. Itu musuh-musuh saya dulu, Pak. Di awal-awal itu saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Setelah kami ke istana itu beritahu, Jokowi jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. 1, 2, sampai 10. Saya minta itu. Sampai saya pertaruhkan harga diri saya. Pak Jokowi, kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak punya aparat keamanan, silakan telusuri siapa saya. Saya belum pernah mengatakan sesuatu ini. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Bapak tahu, 2 minggu sebelum pelantikan presiden itu saya datang ke wakil presiden, namanya Maruf Amin. Apakah saya datang ke sana minta jabatan? Enggak. Saya 3 orang dari UI itu datang ke sana, hanya beritahu, Pak Yai, hati-hati, itu Jokowi manusia aneh. Beritahu begitu itu, bukan menghasut. Saya tidak datang ke sana memprovokasi itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia lalukan jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya? Ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus, orang dari desa. Anda tidak perlu tahu, Anda pernah tahu bahwa Jokowi itu sudah lama dipersiapkan. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu, sehingga mudah sekali ditipu oleh media, mudah sekali ditipu oleh para bandit-bandit politik yang dari kampus-kampus itu, akademisi, dosen, intelektual, mudah sekali kan tidak dikasih duit, suruh ngomong dia, Bapak ikut semua. Apa jadinya sekarang? Menyesalkan kita pelihara Jokowi. Dan setelah celakanya itu bukan berakhir Jokowi, ada lagi anaknya dia titip. Karena itu saya bilang, saya tulis di situ, Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ, saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Setelah menyimak pemaparan Dr. Mulyadi,
dosen ilmu politik SKSG FISIP Universitas Indonesia. Dalam video ini, kita bisa melihat bahwa sejarah dan politik Indonesia bukanlah sesuatu yang hitam dan putih. Ada banyak aspek yang perlu kita pertimbangkan sebelum menerima satu narasi sebagai kebenaran mutlak. Video ini mengajak kita untuk berpikir lebih kritis dan tidak mudah menerima sejarah begitu saja. Sebab, memahami sejarah dengan perspektif yang luas akan membantu kita menentukan langkah terbaik untuk masa depan bangsa. Terlepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan pandangan dalam video ini, satu hal yang pasti, diskusi seperti ini penting bagi demokrasi. Kita harus berani mempertanyakan, menganalisis, dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang negeri kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan dan merenungkan pemaparan ini. Jika Anda merasa wawasan dalam video ini bermanfaat, jangan ragu untuk berbagi dan mendiskusikannya dengan orang lain. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.